Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda sehat selalu. Pada hari ini kita akan membicarakan mengenai penanganan pasca panen, yaitu penanganan yang dilakukan terhadap ikan yang telah dipanen atau ditangkap. Mengapa harus ditangani? Karena ikan mudah mengalami penurunan kesegaran dan pada akhirnya akan menyebabkan kebusukan. Dua hal yang harus diperhatikan dalam penanganan pasca panen hasil perikanan. Yang pertama adalah stres pemanenan dan penanganan pasca panen itu sendiri. Stres pemanenan adalah stres yang diakibatkan oleh aktivitas pemanenan atau aktivitas penangkapan. Ada tiga hal yang berpengaruh terhadap timbulnya stres selama pemanenan atau penangkapan. Yang pertama adalah waktu panen atau waktu tangkap. Waktu panen yang tidak tepat akan berakibat terhadap penangkapan ikan. Ikan yang dipanen pada siang hari akan mengalami stres lebih besar dibandingkan ikan yang ditangkap pagi hari. Jadi sebaiknya melakukan penangkapan di pagi hari. Kemudian cara pemanenan juga akan berpengaruh terhadap stres ikan. Ikan yang ditangkap dengan jaring berbeda stresnya dengan ikan yang ditangkap dengan pancing. Ikan yang stresnya paling rendah adalah ikan yang ditangkap dengan bubu. Kenapa demikian? Karena penangkapan dengan bubu adalah penangkapan pasif, jadi ikannya masuk tanpa ada tekanan sehingga ikan tidak mengalami stres. Yang ketiga, penyebab timbulnya stres selama pemanenan atau penangkapan ikan adalah kondisi ikan itu sendiri. Ikan yang baru melakukan aktivitas perkawinan akan mengalami stres lebih berat pada saat dipanen atau ditangkap. Ikan yang baru melaksanakan aktivitas ruaya juga mengalami stres yang lebih besar akibat penangkapan. Mengapa demikian? Karena ikan yang beruaya energinya sudah habis, kemudian mengalami penangkapan, maka ikan menjadi sangat stres dan akhirnya energi yang tersisa dalam tubuh menjadi sangat sedikit dan akan berpengaruh terhadap masa simpan. Itu adalah tiga hal yang berpengaruh terhadap stres pada ikan selama pemanenan. Penanganan pasca panen ditujukan untuk menghambat proses penurunan kesegaran dan atau proses pembusukan. Penanganan pasca panen dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu pertama adalah penyiangan. Penyiangan ditujukan untuk menghilangkan enzim dan menghilangkan mikroba pembusuk. Dengan penyiangan, maka sebagian besar enzim dan mikroba yang ada di dalam tubuh ikan menjadi hilang, terbuang. Dengan penyiangan yang baik, maka 99% mikroba pembusuk dan enzim akan hilang, akan terbuang. Sehingga ikan akan dapat disimpan lebih lama dan mengalami penurunan kesegaran lebih lambat. Yang kedua adalah penurunan suhu. Penurunan suhu selama penanganan ikan menyebabkan aktivitas enzim dan aktivitas mikroba pembusuk menurun dengan cepat sehingga kesegaran ikan dapat dipertahankan lebih lama.
Yang ketiga adalah pengendalian kelembaban lingkungan. Kita ketahui bahwa Indonesia negara tropis dengan suhu yang tinggi dan kelembaban yang tinggi. Suhu yang tinggi dapat menyebabkan aktivitas enzim dan mikroba meningkat, sehingga dengan cepat penurunan kesegaran akan terjadi, dan dengan demikian proses pembusukan juga akan berlangsung lebih cepat. Pengendalian kelembaban lingkungan dimaksudkan untuk mencegah atau menghambat pertumbuhan mikroba pembusuk, karena mikroba pembusuk dalam kondisi lembab akan berkembang lebih cepat dibandingkan dengan kondisi dengan kelembaban rendah. Dengan pengendalian kelembaban lingkungan, maka aktivitas dan pertumbuhan mikroba pembusuk akan terhambat. Glikogen adalah cadangan energi pada tubuh ikan. Glikogen berperan dalam menghambat proses penurunan kesegaran. Jumlah glikogen yang terdapat pada tubuh ikan berpengaruh terhadap massa simpan ikan. Dengan kandungan glikogen yang rendah, maka kesegaran ikan cepat menurun sehingga masa simpan ikan menjadi lebih singkat. Glikogen berperan sebagai cadangan energi. Bagaimana caranya agar cadangan energi atau glikogen ini tetap maksimal setelah ikan ditangkap atau dipanen? Dengan cara-cara tertentu tuh kita dapat memperoleh ikan dengan cadangan energi atau glikogen lebih tinggi. Yang pertama tentu saja ikan harus dipanen tanpa menyebabkan stres. Makin kecil stres yang dialami oleh ikan, maka glikogen di dalam tubuh ikan menjadi maksimal. Penanganan dengan bubu akan menghasilkan cadangan energi atau glikogen lebih tinggi dibandingkan ikan yang ditangkap dengan kail. Karena ikan ditangkap dengan kail akan meronta-ronta sehingga cadangan energi yang tersisa saat ikan mati menjadi rendah. Yang kedua perlu kita ketahui adalah glikogen berkaitan dengan penurunan tingkat kesegaran. Tadi sudah dijelaskan secara singkat bagaimana glikogen berkaitan dengan penurunan kesegaran. Mekanisme kesegaran ikan ditentukan oleh aktivitas aktin dan miosin. Ini aktin dan miosin adalah protein. Pada saat tertentu, aktin dan miosin bergabung menjadi aktomiosin. Pada kondisi demikian, otot ikan menjadi berkontraksi. Kemudian aktin dan miosin ini secara alami akan berpisah kembali menjadi aktin dan miosin. Perubahan aktomiosin menjadi aktin dan miosin membutuhkan glikogen. Proses ini akan berlangsung berulang-ulang. Aktin dan miosin bergabung menjadi aktomiosin, kemudian berpisah lagi menjadi aktin dan miosin, kemudian bergabung lagi menjadi aktomiosin. Kemudian dengan menggunakan energi cadangan energi, aktomiosin akan dirubah kembali menjadi aktin dan miosin. Semakin lama aktin dan miosin bergabung dan kemudian berpisah kembali, semakin lama maka semakin banyak energi yang digunakan, sehingga pada suatu saat aktin dan miosin tidak bisa diubah lagi menjadi aktin dan miosin. Pada saat itu daging ikan menjadi keras kaku. Menjadi keras dan kaku itu menunjukkan bahwa ikan telah memasuki tahap rigor mortis. Sampai tahap rigor mortis, kesegaran ikan dianggap baik dan mendekati ikan yang masih hidup. Selanjutnya nanti akan terjadi perombakan yang disebabkan oleh enzim yang terdapat dalam tubuh ikan sehingga ikan menjadi lunak kembali.
proses proses pelunakan daging ikan ini dikatakan sebagai otolisis. Otolisis, kemudian sifat-sifat daging ikan sudah mulai rusak dan akan berlangsung proses pembusukan di mana aktivitas mikroba pembusuk, kemudian proses oksidasi menyebabkan ikan mengalami perubahan sifat fisik, kimia, dan biologis dan dicirikan dengan munculnya aroma yang tidak disukai, tekstur dagingnya menjadi lunak sekali, kemudian jumlah mikroba pembusuknya meningkat. Demikianlah yang kita akan diskusikan pada hari ini, mengapa pentingnya penanganan ikan pasca panen dan apa efeknya kalau ikan tidak ditangani dengan baik. Maka ikan menjadi tidak menjadi menurun kesegarannya dan akhirnya menjadi mengalami proses pembusukan dan akhirnya tidak bisa dikonsumsi lagi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.